Selamat pagi adik-adik. Nah, kita jumpa kembali dalam kebaktian online di minggu pagi ini. Apa kabar Kak Michelle? Baik, bagaimana dengan Bu Dwi? Baik juga. Kak Michelle sehat kan? Sehat. Good. Anak-anak di rumah juga pasti sehat kan? Jempol. Oke, good. Kita harus tetap sehat supaya kita bisa tetap beraktivitas. Terlebih kita bisa berjumpa bersama-sama dalam kebaktian online di setiap minggu pagi. Oke, kita mau pujikan pujian kita pertama hari ini. Terima kasih Tuhan. Yuk semua bareng-bareng ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Kita mau berdoa bersama-sama agar Tuhan menyertai ibadah kita pagi ini. Yuk, silakan Kak Michelle. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, memuji nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sertai kami dan pimpin kami, agar kami dapat bersungguh-sungguh dalam ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami menyerahkan ibadah pada hari ini. Amin. Amin. Nah adik-adik, yuk kita lanjut memuji Tuhan lagi. Kita mau pujikan apa Kak Michelle? Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik buat Bu Dwi, buat Kak Michelle? Baik. Baik buat anak-anak? Tentu juga baik. Syair lagu ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Tuhan itu sungguh baik. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan, dan kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, dan sampai selamanya kita yakin kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah berubah dan selalu ada pada kita semua anak-anak yang dikasihinya. Yuk kita pujikan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tapi sebelum kita berdoa, kita mau pujikan satu lagu, Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Nah, Kak Michelle, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ngomong-ngomong, tema kita hari ini adalah Tuhan menyediakan. Menyediakan apa ya kira-kira? Nanti kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan, oke? Nah, sebelumnya ada teman kalian yang akan berdoa memimpin sebelum firman Tuhan disampaikan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati supaya kami bisa mendengarkan firman dengan baik dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Selamat pagi adik-adik, kembali lagi dengan Kak Titis di sini ya. Hari ini Kak Titis akan cerita membawakan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, ayo kita ambil Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca bersama firman Tuhan. Ayo semuanya yang belum ambil Alkitab, diambil terlebih dahulu dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Sudah? Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Dibuka dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 hingga 14. Yohanes 21 ayat 1 hingga 14. Mari kita membaca firman Tuhan. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan-ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api aram dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, tadi sudah membacakan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bahwa adik-adik atau kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup dan akan selalu memelihara kebutuhan hidup kita, akan selalu memberkati kita sehari-hari. Nah, Kak Titis akan mulai menceritakan apa yang tadi sudah kita baca. Ayo tadi siapa yang masih ingat membaca Alkitab isinya apa? Ada yang masih ingat? Iya, pada suatu hari
murid-murid Tuhan Yesus, siapa saja ayo murid-murid Tuhan Yesus yang tadi di Alkitab yang kalian baca, ada berapa? Ya, ayo kita sebutkan murid-murid Tuhan Yesus. Ada Simon Petrus, kemudian Thomas, Nathanael dari Kana, siapa lagi? Ya, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid lainnya sedang apa? Ya, sedang berkumpul di mana ayo? Di pantai untuk menangkap ikan ya, untuk menjala ikan, untuk menangkap ikan. Mereka berkumpul di pantai untuk menangkap ikan. Nah, ketika semakin malam, mereka tidak mendapat ikan satupun. Ya, dari pagi hingga sampai malam mereka tidak mendapat satupun ikan. Ayo bayangkan, kira-kira kalau seharian tidak mendapatkan apa yang kita cari, perasaan kita bagaimana? Ya sedih ya. Mereka juga sampai malam hari tidak mendapatkan ikan. Kemudian keesokan harinya Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan kepada para murid. Nah, ketika Yesus menampakkan diri, jarak mereka antara murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus itu cukup jauh. Jaraknya kira-kira 90 meter. Ya. Bayangkan kalau adik-adik melihat seseorang dari jarak yang cukup jauh, pasti tidak cukup jelas. Oh, itu siapa ya? Itu papa atau kakak ya? Itu mama atau temannya mama ya. Nah, ketika mereka tidak cukup jelas untuk melihat Tuhan Yesus di sana, Yesus meminta murid-murid untuk menebar, tadi apa? Menebar jala. Nah, Tuhan Yesus meminta para murid untuk menebar jala ke sebelah kanan perahu. Walaupun mereka murid-murid Tuhan Yesus tadi ya, Simon Petrus, Thomas, Nathanael dari Kana, anak-anak Zebedeus dan 2 murid Tuhan Yesus lainnya, meskipun mereka tidak tahu siapa yang meminta mereka untuk menebar jala ke sebelah kanan, tetapi mereka menuruti permintaan Tuhan Yesus itu untuk menebar jala ke sebelah kanan. Nah, tanpa disadari, mereka itu murid-murid Tuhan Yesus tidak sanggup untuk mengangkat jala. Berat sekali. Ayo, menebar jala, kemudian rasanya berat. Berarti ikan yang didapat banyak atau sedikit? Ketika mereka tidak dapat mengangkat jala, ikan yang didapat berarti ya banyak ya, ikan yang ditangkap itu banyak sekali, berlimpah. Nah, saat itu juga murid-murid Tuhan Yesus menyadari bahwa seseorang yang meminta mereka untuk menebar jala itu adalah Tuhan Yesus. Ya, kemudian murid-murid Tuhan Yesus ya diawali dengan Petrus itu menghampiri Tuhan Yesus. Nah, dari situ adik-adik, peristiwa tadi ketika murid-murid Tuhan Yesus mendapat ikan yang sangat berlimpah, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai, selalu memperhatikan kebutuhan para murid. Ya, contohnya tadi mereka mendapat ikan yang berlimpah. Kemudian ketika murid-murid Tuhan Yesus sampai di darat setelah mereka menjala ikan, Tuhan Yesus menyediakan api, kemudian roti dan arang. Itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan memperhatikan kebutuhan dan hidup para murid.
Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus tadi tidak bersama dengan Tuhan Yesus, mereka mengandalkan atau menggunakan kemampuan mereka sendiri, ya. Mereka tidak meminta pertolongan Tuhan untuk dalam hidup mereka. Akibatnya apa? Jika mereka murid-murid Tuhan Yesus mengandalkan atau menggunakan kekuatan mereka sendiri, akibatnya mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu, kebutuhan mereka untuk mendapatkan ikan pada saat itu. Tetapi satu hal yang perlu diingat, Tuhan Yesus sanggup menolong, Tuhan Yesus sanggup menyertai dan memelihara kehidupan dan kebutuhan para murid Tuhan Yesus tadi. Kebutuhan Simon Petrus, kebutuhan Thomas, kebutuhan Nathanael yang dari Kana, kemudian kebutuhan anak-anak Zebedeus, dan kebutuhan 2 orang murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikian juga kita, ya, demikian juga adik-adik, papa, mama, kakak, adik, kakek, nenek, dan teman-teman kita semua, anak-anak Tuhan. Mungkin kita ini semua seringkali lupa kalau Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Kita lupa bahwa kita harus selalu meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kita selalu menggunakan kemampuan kita sendiri. Contohnya, besok aku ulangan, pasti nggak usah doa, cukup belajar aja, aku pasti bisa kerjain soal. Kita lupa bahwa kita harus meminta pertolongan Tuhan. Selain belajar, kita juga harus berdoa. Kita juga harus selalu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, ya, untuk selalu melibatkan Tuhan Yesus, untuk selalu meminta pertolongan Tuhan Yesus dalam setiap perbuatan kita, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun itu untuk makan, untuk belajar, untuk mengerjakan sesuatu, kita mengucap syukur dan meminta penyertaan Tuhan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya, bahkan kita bisa bersekolah di saat-saat seperti ini, ya, sekolah di rumah, kemudian kita sekolah online. Kita juga harus mengucap syukur dan meminta penyertaan Tuhan dalam kegiatan kita. Nah, itu pesan dari cerita sekolah minggu hari ini, ya, bahwa ingat bahwa Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan kita, sanggup memenuhi apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, dan kita juga harus senantiasa meminta penyertaan dan pertolongan Tuhan untuk melakukan segala kegiatan kita, baik itu makan, minum, bersekolah, ya, melakukan kegiatan sehari-hari dan meminta pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan, jangan lupa kita buka Alkitab dari Filipi 4 ayat 19. Yuk, untuk ayat hafalan kita buka Alkitab kita dari Filipi 4 ayat 19. Kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan
kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita baca sekali lagi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, setelah ayat hafalan, Kak Titis akan menunjukkan aktivitas kita hari ini. Nah, bisa dilihat ya di samping kanan, Kak Titis sudah membuat ini jaring-jaring. Ada beberapa orang menjaring ikan di bawah laut. Nah, untuk jaringnya, Kak Titis di sini menggunakan jaring buah apel, atau kalian kalau misal mama beli buah di supermarket ya, di pasar, jaring-jaring apel atau jaring-jaring buah pir itu jangan dibuang ya. Kita akan gunakan untuk membuat jaring ikan. Kemudian kalian bisa gambar ikan ya, terus di atasnya kita gambar perahu bersama orang-orang yang menjaring. Itu ya, kalian bisa coba sendiri di rumah untuk kegiatan sekolah minggu hari ini. Ya. Oke, akhirnya Kak Titis akan mengakhiri firman hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kita. Mari adik-adik kita tutup firman pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu bisa mendengarkan firman dengan baik. Pimpin kami Bapa untuk dapat senantiasa mengandalkan Engkau, memohon penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami dan setiap aktivitas kami. Mampukan kami juga Bapa untuk dapat senantiasa percaya bahwa Engkau sanggup memelihara setiap kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata Yesus kepadanya, "Namun karena kamu tidak melihat Aku, maka kamu percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata Yesus pada, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka
engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Kita dapat belajar dari setiap pujian, dari semua firman yang sudah disampaikan. Kita dapat menyimpan itu di dalam hati kita, terlebih kita melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kita selalu ingat dengan tema kita hari ini, dengan cerita hari ini, Tuhan menyediakan. Tuhan siapa? Tuhan kita, Tuhan Yesus yang menyediakan untuk kita. Dan karena kita tahu Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menyertai kita, maka seperti murid-murid Tuhan tadi yang awalnya mereka tidak mengandalkan Tuhan, akhirnya mereka berbalik kembali mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan sudah menolong kita, apa yang harus kita lakukan? Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan selalu ada buat kita. Yuk, sebelum kita tutup, kita akan berdoa. Kemudian kita akan bersama-sama memujikan Bapa terima kasih. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terimalah ibadah kami hari ini. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh menyimpan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu boleh menuntun hidup kami setiap hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Papa dan Mama, juga untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan, berikanlah Papa dan Mama hikmat di dalam mendidik kami, dan biarlah kami juga menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan saja di setiap kondisi apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami dan seluruh doa kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang sungguh baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.